Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua. Sahabat terkasih, kita akan segera memulai 1-2 hari ini. Mari kita menyatukan hati untuk sama-sama berdoa. Kami bersatu hati berkumpul di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan, untuk bersatu teduh dan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Beritahukanlah kami tentang jalan-jalan kebenaran-Mu, dan tolonglah kami untuk bisa mengerti apa yang kami dengarkan, supaya kami bisa melakukannya dengan penuh ketaatan. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar sebuah kisah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tercatat dalam kitab Injil Matius 9. Mari kita baca bersama-sama. Matius 9 ayat 27-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sahabatku yang terkasih, setiap orang memiliki masalah masing-masing, dan untuk setiap permasalahan kita pasti mengharapkan terjadinya mujizat dan jalan keluar secepatnya. Begitu juga dengan 2 orang buta yang bertemu dengan Tuhan Yesus di tengah perjalanan. 2 orang buta itu mengikuti Tuhan Yesus sambil berseru-seru di sepanjang perjalanan sampai Tuhan Yesus memasuki sebuah rumah. Bagi orang yang buta, mengikuti Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus benar-benar berfokus ke arah mana Tuhan melangkah, dan mereka melakukan itu dengan pendengaran mereka karena mereka tidak bisa melihat. Mengandalkan pendengaran mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus juga bukanlah merupakan hal yang mudah, karena pendengaran mereka terganggu dengan suara-suara orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus kemana-mana. Menghadapi berbagai tantangan yang ada di depan mereka, agar mereka bisa sampai kepada Tuhan Yesus, pastilah membuat mereka harus memiliki ketekunan. Apabila mereka menyerah di tengah jalan, maka mereka pasti tidak akan pernah menerima kesembuhan mereka. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari 2 orang buta ini. Meskipun mereka memiliki keterbatasan dan sedang berjuang dalam masalah-masalah mereka, tetapi mereka tetap berfokus kepada Tuhan Yesus. Mereka berjalan mengikuti Tuhan Yesus, meskipun mungkin mereka terseok-seok, tersandung, terjatuh, didorong orang, dan lain sebagainya. Banyak orang begitu mudah mengeluh dalam masalah-masalah yang mereka hadapi, seakan-akan mereka adalah orang yang menghadapi masalah paling berat di dunia. Padahal apabila kita membuka mata kita dan melihat orang-orang lain, masih banyak orang yang menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada yang kita hadapi. Faktanya adalah semua orang pasti memiliki masalah sesuai dengan ukuran kekuatan masing-masing orang. Begitu kedua orang buta ini sampai ke depan Tuhan Yesus yang sedang berada di rumah, pertanyaan pertama yang diajukan Tuhan Yesus adalah,
Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Setelah berhasil melewati berbagai rintangan untuk sampai kepada Tuhan Yesus, yang berikutnya adalah pemeriksaan kondisi hati. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat seperti yang mereka harapkan? Orang bisa memiliki ketekunan tanpa memiliki kepercayaan. Maksudnya adalah saat seseorang melakukan sesuatu dan bertahan untuk terus melakukannya, hal itu belum tentu berdasarkan kepercayaan bahwa apa yang dilakukannya itu pasti mendapatkan hasil. Bisa saja orang terus bertekun melakukan apa yang dilakukannya, karena apabila dia berhenti melakukannya, dia akan mengkhawatirkan pendapat orang lain tentang dirinya. Seperti halnya Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada dua orang buta itu sebelum menyembuhkan mereka, begitu juga Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita sebelum kita menerima mujizat dari Tuhan. Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan perkawinan kita? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan kita pekerjaan yang baru? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus akan memenuhi semua kebutuhan kita dan keluarga kita? Ketekunan saja tidak akan membuat kita menerima mujizat kita dari Tuhan, akan tetapi posisi hati kitalah yang akan menentukan hal itu. Tuhan selalu siap memberikan mujizat dan pertolongannya karena Dia sangat mengasihi kita. Tetapi apakah kita percaya kepadanya? Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kiranya Roh Kudus menjamah hati kita, memberikan hikmat dan pengertian tentang apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Allah, ataukah masih ada keraguan di dalam hati kita? Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Dan sekarang mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, dan kami bersyukur bahwa hari ini Engkau telah memberikan berkat melalui firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan pengurapan yang baru, agar kami bisa menghadapi setiap tantangan dalam hidup kami dengan mata iman yang tertuju kepadamu. Adakanlah mujizat dan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, agar nyata bahwa bukan kuat gagah kami, melainkan kuasa-Mu, yaitu kuasa dari Allah yang hidup yang telah menolong kami. Terima kasih ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar kami selalu mengingat dan melakukannya dengan taat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.